Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah yang diajar oleh Bapak tercinta Bapak Ahmad Zubaidi MPD. Sebelum kami mempresentasikan pelajaran ini, ingin memperkenalkan diri dahulu. Saya Nurholis, biasa dipanggil Holis, dan sebelah kanan saya Ali Samsi, biasa dipanggil Samsi. dan sebelah kiri saya Dwi Cahyo Utomo, biasa dipanggil Cahyo. Baik, kami akan mempresentasikan ada 3 bab di sini. Yang pertama yaitu pengertian oposisi. Dan yang kedua yaitu macam-macam oposisi. Dan yang ketiga, identifikasi makna idiom. Oke, langsung. Yang pertama, pengertian oposisi. Oposisi dalam ilmu logika diartikan dengan pertentangan antara dua pernyataan atas dasar pengelolaan term yang sama. Pertentangan di sini diartikan juga dengan hubungan logis, yaitu hubungan yang di dalamnya terkandung adanya suatu penilaian benar salah terhadap dua pernyataan yang diperbandingkan. Adapun dua pernyataan yang diperbandingkan atau dihubungkan itu dapat juga keduanya berbentuk pernyataan yang terdiri dari satu term. Dan dapat juga keduanya berbentuk pernyataan yang terdiri dari dua term sebagai subjek dan predikat yang disebut dengan proposisi kategoris. Seperti itu. Yang kedua yaitu macam-macam oposisi. Oposisi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu oposisi satu term atau oposisi sederhana dan 2 term atau oposisi kompleks. Oposisi sederhana, oposisi yang berupa hubungan logis antara dua pernyataan tunggal dan dasar term yang sama, tapi perbedaan dalam kualitas dan kuantitas. Term satu-satunya di sini merupakan predikat. Oposisi sederhana dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu oposisi kontraris, dan yang kedua oposisi subkontraris, dan yang ketiga oposisi kontradiktoris, dan yang terakhir, yang keempat, oposisi subalternasi. Selanjutnya yaitu oposisi kompleks. Oposisi yang berupa hubungan logis antara dua pernyataan atas dasar dua term yang sama sebagai subjek dan predikat, tetapi berbeda dalam kuantitas atau kualitasnya, atau berbeda dua-duanya antara pertentangan antara dua proposisi kategoris dengan term yang sama dan berbeda dalam satu hal. Contoh, semua peserta bimbingan tes ingin masuk perguruan tinggi negeri. Ada peserta bimbingan tes yang tidak ingin masuk perguruan tinggi negeri. Oposisi ini dibagi menjadi 3, yaitu oposisi paralel, oposisi kontradiktoris, dan eksklusif. Kenapa disebut oposisi paralel? Karena posisi yang satu sejajar dan mengandaikan adanya oposisi yang lain. Sedangkan oposisi kontradiktoris karena antara proposisi yang satu dengan yang lain saling bertentangan penuh. Dan dinamakan oposisi eksklusif karena antara dua proposisi yang bertentangan itu saling menyisihkan. Yang ketiga, identifikasi makna idiom. Idiom adalah bentuk ujaran yang maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dari makna-makna unsur pembentuknya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Krida Laksana menyatakan bahwa idiom umumnya dianggap merupakan gaya bahasa yang bertentangan dengan prinsip penyusunan kekomposisian. Idiom adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna anggota-anggotanya. Contoh, kambing dan hitam. Secara keseluruhan, maknanya tidak sama dengan makna kambing dan hitam. Idiom disebut juga suatu ungkapan berupa gabungan kata yang membentuk makna baru. Tidak ada hubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Idiom adalah suatu ekspresi atau ungkapan dalam bentuk istilah
atau frase yang artinya tidak bisa didapatkan dari makna harfiah dan dari susunan bagian-bagiannya, namun lebih mempunyai makna kiasan yang hanya bisa diketahui oleh penggunaan yang lazim. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan barokah. Kami dari kelompok 3. Mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila kami mempunyai banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Mungkin hanya itu dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.